Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Imam Serozi dalam mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana di sekolah. Yang pertama yaitu perencanaan sarana dan prasarana sekolah. Perencanaan sarana dan prasarana sekolah dapat kita definisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dalam hal ini, kita akan mempelajari dua perencanaan sarana dan prasarana di sekolah. Yang pertama yaitu perencanaan barang yang bergerak, dan yang kedua perencanaan barang yang tidak bergerak. Pada perencanaan barang yang bergerak, langkah pertama ialah menyusun daftar kebutuhan sekolah. Dibuat dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis seluruh kebutuhan, baik untuk masa sekarang maupun masa mendatang. Hal ini tentunya tetap memperhatikan rencana kegiatan sekolah. Yang kaitannya dengan identifikasi dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana itu harus sesuai dengan perkembangan sekolah. Pada langkah kedua adalah estimasi biaya, yaitu penafsiran biaya yang dibutuhkan. Pada barang yang habis pakai, perlu ditaksir atau diperkirakan biaya untuk 1 bulan, triwulan, dan biaya untuk 1 tahun. Langkah ketiga ialah menetapkan skala prioritas yang ditetapkan berdasarkan dana yang tersedia dan urgensi kebutuhan. Jangan sampai sekolah menggunakan dana untuk pengadaan perlengkapan yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Langkah keempat, barulah kita menyusun rencana pengadaan. Rencana pengadaan dibuat per semester dan kemudian per tahun. Sedangkan pada perencanaan barang yang tidak bergerak, yang pertama itu kita harus menganalisis kebutuhan tanah. Yang bagaimana yaitu tanahnya itu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mudah diakses dengan berjalan kaki atau berkendara, terletak di suatu lingkungan yang memiliki banyak hubungan dengan kepentingan pendidikan, cukup luas, bentuk maupun topografinya sehingga memenuhi kebutuhan. Mudah kering jika digenangi air, bebas dari pembusukan, dan tidak merupakan tanah yang konstruksinya adalah hasil buatan atau timbangan urukan. Yang kelima, tanahnya itu subur sehingga mudah ditanami dan indah pemandangan alam sekitarnya. Yang kedua yaitu mengadakan survei tanah. Nah, survei tanah ini kita perhatikan dulu kondisinya, apakah terdapat fasilitas seperti jalan, listrik, air, dan alat transportasi ada atau tidak. Dan yang kedua yaitu survei harga tanah, apakah harga tanah yang ditawarkan itu terlalu mahal atau sudah sewajarnya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menyusun dan mengecek rencana konstruksi berdasarkan kebutuhan, misalnya dari fungsi bangunan, jumlah pemakai yaitu guru, karyawan, dan siswa, bagaimana kurikulum sekolah, dan jenis serta jumlah perlengkapan yang akan ditempatkan pada bangunan tersebut. Yang keempat yaitu menyusun rencana anggaran biaya atau RAB, yang mana disesuaikan dengan standar di daerah yang bersangkutan, yaitu daerah di mana akan dibuat. Selain itu, penyusunan RAB juga harus disesuaikan dengan pelaksanaannya secara teknis serta memperkirakan skala prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Artinya, keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk menghadirkan atau menyediakan semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana atau usul kebutuhan yang telah ditetapkan. Dalam pengadaan sarpras ini,
ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama transparansi. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupi, baik proses ataupun prosedur pengadaan, sarana dan prasarana yang akan diadakan, maupun hasil dari pengadaan sendiri. Yang kedua yaitu objektif, artinya tidak memihak kepada siapapun, hanya semata-mata mempertimbangkan keuntungan dan kepentingan organisasi, dalam hal ini yaitu lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu terbuka, artinya pengadaan barang itu harus terbuka bagi penyedia barang ataupun yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat. Yang keempat yaitu mempertimbangkan tingkat keefektifan dan efisiensi dalam pengadaan, serta dalam proses pengadaannya itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, hukum, ataupun secara moral. Dalam pengadaan barang dan jasa, ada cara-cara dalam melakukannya. Yang pertama yaitu pembelian, yaitu pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara sekolah menyerahkan sejumlah uang kepada penjual untuk memperoleh sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun ketentuan dalam pembelian ini yang pertama yaitu kurang dari 1 juta cukup memakai kwitansi bermaterai. Antara 1 juta sampai 5 juta dilakukan oleh panitia dan penyedia barang jasa resmi. Antara 5 juta sampai 50 juta yaitu dengan penunjukan langsung atau lelang terbatas. Antara 50 juta sampai 100 juta yaitu dengan lelang terbatas ataupun pemilihan langsung. Selanjutnya antara 100 juta sampai dengan 1 miliar yaitu dengan lelang regional. Dan yang terakhir yaitu lebih dari 1 miliar yaitu dengan lelang nasional terbuka. Cara yang kedua yaitu membuat sendiri. Artinya cara pemenuhan kebutuhan sarpras pendidikan itu dengan jalan membuat sendiri yang biasanya dilakukan oleh guru, siswa, atau pegawai. Kelebihan dari cara tersebut adalah sekolah dapat memastikan sendiri kualitas dari barang yang diproduksinya. Cara yang ketiga yaitu dengan penerimaan hibah, yaitu pemberian secara langsung maupun cuma-cuma dari pihak lain. Penerimaan hibah ini dapat berasal dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, serta dari pihak swasta. Cara yang keempat yaitu penyewaan. Artinya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memanfaatkan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan sekolah dengan cara membayar berdasarkan perjanjian sewa-menyewa yang telah dibuat. Langkah kelima, pinjaman, yaitu penggunaan barang secara cuma-cuma untuk sementara waktu dari pihak lain untuk kepentingan sekolah. Namun ini tetap berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam yang telah dibuat. Cara yang terakhir yaitu guna susun atau pendaur ulangan, yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berguna untuk kepentingan sekolah. Dalam hal ini, sebelum melakukan daur ulang, sekolah harus menghapusnya karena berkaitan dengan fungsi dan bentuk dari barang yang sudah berubah dari fungsi aslinya, seperti itu. Nah, begitu teman-teman mengenai perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana di sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.